Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, boleh dikatakan setiap kelahiran anak di dalam keluarga membawa kegembiraan, membawa sukacita, bukan saja bagi orang tua, tapi bagi seluruh keluarga itu sendiri. Setiap orang tua pada dasarnya mendambakan seorang keturunan melalui kelahiran seorang bayi. Dengan kelahiran bayi, maka apa yang didambakan oleh orang tua itu terpenuhi. Mereka disebut papa dan mama. Itu sebabnya setiap kelahiran membawa sukacita. Pada hari ini, gereja merayakan suatu kelahiran yang luar biasa. Karena kelahiran anak ini yang bernama Yohanes Pembaptis sudah diramalkan di dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya. Biasanya gereja merayakan pesta Santo dan Santa pada hari kematiannya. Sebab pada hari kematiannya dia diangkat ke surga dan tinggal bersama Bapa. Tetapi kalau gereja merayakan hari kelahirannya, tentu ini luar biasa. Seperti kelahiran Yesus yang kita ketahui, kemudian kelahiran Maria, dan yang ketiga kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya pesta ini merupakan pesta yang luar biasa untuk mengenangkan kelahiran, kedatangan seorang nabi Yohanes Pembaptis. Tetapi bukan dia hanya penunjuk jalan seperti panah. Dia tunjukkan panahnya itu bukan dia, tetapi Yesus Kristus. Kita lihat dalam 3 bacaan. Yang pertama, dalam bacaan pertama dari Nabi Yesaya. Kita melihat di situ dilukiskan melalui suatu penglihatan bahwa akan datang seorang hamba yang dilukiskan sebagai berikut. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, dan dia yang ada di dalam kandungan itu juga diberi nama dan dipanggil untuk menjadi nabi. Dan melalui hambanya, sabda Allah ditujukan bukan hanya kepada Israel, tetapi kepada seluruh bangsa sedunia. Dan dari kitab Nabi Yesaya kita ambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Nabi Yesaya adalah ramalan tentang Yohanes Pembaptis. Tapi lebih tepat lagi, ramalan itu ditujukan kepada Yesus yang kedatangannya diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Begitu indah, ribuan tahun sebelumnya sudah diramalkan tentang kedatangan Yohanes Pembaptis ini. Lalu yang kedua, dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara tentang Yesus, Sang Juru Selamat yang dinantikan oleh seluruh bangsa manusia. Tetapi
ia menyebutkan peranan Yohanes Pembaptis. Itu dalam bacaan yang kita dengar dari Kisah Para Rasul. Lalu yang ketiga, di dalam Injil melukiskan kelahiran Yohanes Pembaptis. Orang tuanya yang bernama Elisabet dan ayahnya Zakaria itu sudah lanjut usianya. Dan bahkan dikatakan Elisabet itu mandul. Jadi tidak mungkin mendapat keturunan. Tetapi apa yang terjadi, yang mustahil bagi manusia, tidaklah mustahil bagi Allah. Mereka berdoa terus sampai mencapai usia yang lanjut. Dan baru pada usia yang lanjut itu Allah mengabulkan doa permohonan mereka yang mereka panjatkan kepada Allah bertahun-tahun, puluhan tahun, karena mereka menginginkan seorang keturunan. Dan kalau kita ketahui pada zaman itu, kalau seorang tidak mendapat keturunan, mereka mengatakan ini sebagai suatu hukuman. Tapi nanti itu diperbaiki oleh Yesus. Bukan, ini adalah rahasia Allah sendiri. Itu sebabnya Elisabet mengandung, dan ini membuat banyak orang bersukacita karena Allah begitu baik terhadap pasangan suami istri ini, Elisabet dan Zakaria. Luar biasa, yang tidak bisa diternakan oleh manusia. Aneh, kenyataannya pada usia yang lanjut itu mereka diberikan seorang keturunan yang akan diberi nama Yohanes. Dan kemudian Injil itu juga memperlihatkan pada hari ke-8 mereka akan memberikan nama, dan tentu namanya Zakarias. Tapi ibu yang mengatakan tidak, Yohanes. Loh, tidak ada orang yang bernama Yohanes, semua Zakarias. Itu harusnya begitu, tetapi tidak. Lalu ini diperkuat oleh sang ayah, namanya Yohanes. Dan pada ketika itu Zakaria yang tidak percaya, yang dihukum oleh Allah, tidak bisa berbicara, tiba-tiba bisa berbicara, tiba-tiba bisa memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada mereka itu. Oleh karena itu kita melihat bahwa Yohanes itu mempunyai misi, mempunyai panggilan. Demikian juga setiap orang yang dilahirkan di dunia dipanggil oleh Allah untuk maksud tertentu. Inilah alasan kita harus bersyukur. Dan itu sebabnya tugas orang tua ialah bukan menjadi pemilik mutlak dari anak, tetapi Allah lah yang menjadi pemilik mutlak. Itu sebabnya orang tua harus membantu anak menemukan panggilan apa yang dikehendaki Allah untuk anak tersebut. Bukan seperti yang diinginkan oleh orang tua, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah anak itu titipan dari Allah kepada orang tua, sehingga orang tua membantu supaya anak menemukan panggilan yang dikehendaki oleh Allah dalam kelahirannya, kedatangannya ke dunia itu. Oleh karena itu, Allah begitu baik, Allah begitu mencintai, itu juga dialami oleh setiap manusia. Itu sebabnya di dalam Injil juga dikatakan, kita bertanya,
kita harus jadi apa? Dan jawabannya, kita harus menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan figur yang utama. Ia seolah-olah seorang petunjuk panah yang menunjukkan kepada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap kehidupan Kristiani mempunyai warta, berita, tugas yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita harus menjadi panah menunjukkan kepada Yesus, kepada Allah yang begitu baik di dalam kehidupan setiap manusia. Kalau kita merenungkan Allah begitu baik dalam begitu banyak perkara di dalam kehidupan kita, itu sebabnya kita selalu harus bersyukur. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita semua diingatkan bahwa kita juga harus menjadi panah petunjuk jalan, membawa orang kepada Allah yang maha baik, maha penyayang, maha pengasih, dan maha pengampun. Itu sebabnya apa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah pewartaan pertobatan. Hanya dengan pertobatan kita bisa menjadi panah yang menunjukkan baiknya Allah kepada setiap manusia. Amin.